warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Titi Nawangwati dari kelas A31. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya akan memaparkan sedikit materi dengan tema pilar-pilar pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat. Sebelum kita masuk ke materi inti, izinkan saya membuka dengan sebuah kutipan. Pendidikan bukan hanya soal ilmu pengetahuan, tetapi bagaimana menjadikan manusia mengenal dirinya, sesamanya, terutama mengenal Tuhannya. Kutipan ini menggambarkan bahwa pendidikan sejatinya tidak hanya menyiapkan seseorang untuk dunia kerja, tetapi lebih jauh dari itu, membentuk manusia yang utuh, sadar diri, sosial, dan spiritual. Ini berangkat dari gagasan UNESCO tahun 1996 yang dirumuskan oleh Jacques Delors dan juga diperkaya oleh nilai-nilai dalam pendidikan Islam. Mulai dari pengertian dasar, pilar dalam pendidikan berarti penyangga utama dari segala proses pembelajaran. Menurut M.J. Langenfeld, pendidikan adalah usaha sadar untuk memberi bimbingan dan perlindungan agar anak tumbuh menjadi pribadi yang dewasa dan mandiri. Maka, pilar-pilar ini menjadi pondasi yang sangat penting dalam proses ini. Pilar pendidikan yang pertama, learning to know, belajar untuk mengetahui. Kita tidak hanya diajak untuk menghafal, tapi memahami dengan mendalam. Ini sesuai dengan pandangan Bloom bahwa proses berpikir harus mencakup analisis dan evaluasi. Yang kedua, learning to do, belajar untuk melakukan. Ilmu harus diterapkan. John Dewey menyampaikan bahwa pengalaman langsung adalah cara terbaik belajar. Dalam konteks lokal, Mohaimin menekankan pentingnya aplikasi ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Pilar yang ketiga yaitu learning to be atau belajar untuk menjadi. Ini tentang pembentukan karakter dan kepribadian. Paula Vairi menyatakan bahwa pendidikan adalah sarana pembebasan. Pendidikan membentuk manusia yang bermoral dan bertanggung jawab. Pilar yang keempat yaitu learning to live together, belajar untuk hidup bersama. Kita didorong untuk hidup harmonis dalam masyarakat. Menurut Vygotsky, pembelajaran tumbuh dalam konteks sosial dan ini penting dalam membangun toleransi dan kolaborasi.
yang kelima yaitu learning to believe in God. Belajar untuk beriman kepada Tuhan. Inilah yang menjadi kekhasan pendidikan Islam. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa pendidikan seharusnya membawa manusia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhaimin menambahkan atau menggarisbawahi bahwa iman adalah landasan utama pendidikan Islam. Al-Quran Surat Al-Alaq ayat pertama yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat ini adalah wahyu pertama, menandakan bahwa Islam menjadikan ilmu sebagai jalan utama menuju penghambaan kepada Allah. Dapat kita simpulkan, kelima pilar pendidikan ini saling melengkapi dan membentuk dasar pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan bukan hanya berhenti di ruang kelas, tapi terus berlangsung dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam berpikir, bertindak, menjadi pribadi yang lebih baik, bersosialisasi, maupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup dari paparan ini, izinkan saya menyampaikan satu pesan yang sangat dalam dari seorang ulama besar. Imam Syafi'i berkata, barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, maka ia akan menanggung hinanya kebodohan seumur hidup. Paparan ini mengingatkan kita semua bahwa proses belajar memang tidak selalu mudah. Ada rasa lelah, bosan, bahkan ingin menyerah. Namun di balik itu semua ada kemuliaan dan keberkahan yang menanti. Semoga kita sebagai pendidik dan pembelajar terus istiqomah dalam menuntut ilmu dan menyebarkan manfaatnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.